konsisten yang paling penting ya kalau di digital marketing itu. Iya, betul. Kalau diperhatiin yang viral di TikTok, semuanya ya, nggak cuma terus doang. Itu nggak yang lagu baru sebenarnya. Selamat datang di Berbisik. Udah lama nih, udah nggak ngobrol-ngobrol lagi tentang pensi musik dan acara gitu. By the way, selamat tahun baru untuk semuanya. Dan gue tuh kemarin tuh sempet bingung ya, nyari narasumber Berbisik siapa lagi nih untuk yang 4.0-nya ya. Gue langsung kenalin aja kali ya. Dia tuh sosok di balik jeniusnya marketingnya Pamungkas. Siapa yang nggak kenal Pamungkas gitu dengan lagu-lagunya, apalagi kemarin ngeluarin album di saat pandemi, musisi pada bingung, Pamungkas ngeluarin Solipsism. Dan baru 2 hari udah 1 juta streams on Spotify. Siapakah orang yang dibalik digital marketing itu? Langsung kita sapa Mas Nur Kamil. Halo, selamat malam Mas Nur Kamil. Halo, selamat malam. Ya. Lagi sibuk apa aja nih, Mas Kamil? Terakhir kan kita ngamen di penghujung tahun tuh. Ini sebenarnya kita lagi pindahan kantor baru sama persiapan untuk 2022 ngapain aja. Salah satunya sih emang lagu-lagu terbarunya Pamungkas. Dan juga tulis album di 2022. Sama Prince Hussein. Oke, Mas Kamil, ini kan Mas Kamil nih track record-nya tuh udah wah banget lah gitu. Mulai dari GM Prambors, dosen di SAE Institute, ya kan? Awal mula terjun ke dunia musik itu gimana sih, Mas? Oh, oke. Itu awalnya gue sebutin tahunnya ya, itu tahun 2003 tepatnya. 2003, gue habis lulus, mungkin nggak lama lulus lah, alhamdulillah, kayak nggak nyampe 3 bulan atau 4 bulan gitu. Itu kan habis lulus kuliah tuh ya biasa lah, kita kirim-kirim CV dan segala macam, maksudnya kirim lamaran kerja ke segala macam, dari TV terus ke radio segala macam, terus tiba-tiba temennya kakakku kebetulan itu kerja di salah satu media gitu. Dan dia ngasih tahu, ini ada lowongan di label, kebetulan major label, salah satu major label internasional. Waktu itu BMG namanya. Sekarang sih udah nggak ada BMG-nya. BMG itu sempat jadi merger sama Sony BMG, kemudian BMG-nya akhirnya nggak nerusin. Nah, awal kerja aku nyoba masukin lamaran yaitu ke BMG itu, BMG Music Indonesia. Itu perwakilan di Indonesia untuk BMG. Alhamdulillah keterima, alhamdulillah. Itu benar-benar fresh graduate. Kenapa aku mau ngelamar ke sana juga karena aku mikir karena aku emang passionnya di musik gitu kan. Terus kebetulan kenapa enggak ya, ternyata bisa kerja di industri musik gitu kan, pikirannya di ranah musik, kenapa enggak di belakang mejanya, karena aku pikir dari dulu tuh aku udah kepikiran untuk suka dengan promosi sama promosi artis-artis itu tuh kayak apa sih gitu, segala macam, internasional artis terutama gitu. Nah kebetulan aku kerja di sana. BMG tuh dulu tuh rilisnya tuh kayak dari Justin Timberlake, terus Britney Spears sampai Maroon 5 itu awalnya BMG juga, kayak gitu-gitu lah. BMG juga. Iya, sama BMG itu awal-awal idol. Nah, disitulah aku mulai bekerja di label, kemudian maksudnya masuk ke industri musik dan akhirnya kerja di beberapa label lagi. Gitu sih. Oh iya Mas, berarti ini Mas Kamil ini fashionnya ya, dari awal itu emang suka musik itu ya? Oke, waktu umuran itu tuh aku masih umuran 23 lah ya, 23, 22. Passion musik ada, tapi juga passion yang lain ada karena background keluarga pun sebenarnya akunting, finance. Beda banget. Agak jauh ya? Yoi, nggak ada hubungannya. Sejujurnya waktu itu tuh nggak ada kepikiran untuk gue akan terjun di dunia musik segala macam. Pada saat itu gue kepikirannya
belum tahu kerja apa gitu, dan bahkan gue nggak tahu kalau orang-orang tuh kerja di kantoran tuh ngapain sih segala macam. Terus kalau jadi marketing tuh kayak apa sih, kalau jadi promosi, tim promosi itu kayak apa tuh nggak tahu sama sekali. Aku mikir ya udah terjun aja, kebetulan aku suka musik dan di situ belajar banyak, akhirnya aku passionnya tumbuh lebih berkembang sih. Jadi kayak aku nyobain, setelah itu nemu, wah passion itu lebih kuat setelah itu gitu. Tadinya juga nggak yang kepikiran gue harus kerja di industri musik gitu, nggak sejujurnya. Itu kebetulan aja gitu. Emang jalannya aja ya? Ya, betul. Nah, menurut Mas Kamil nih, industri musik sama bisnis itu sama apa beda, Mas? Menurut seorang digital marketing. Ya. Kalau sebenarnya di industri manapun itu sama aja, nggak musik doang, mungkin industri makanan, industri teknologi, ya. Bedanya industri hanya industri itu lebih ke makronya atau yang lingkungan luasnya lah gitu. Jadi kalau bisnis ya part of it lah, bagian dari industri itu gitu. Kita harus berbisnis untuk bisa survive di dalam industri tersebut. Ya pasti bertahan sih. Nah, aku juga pernah dengar podcastnya Pamungkas nih. Kata Pamungkas itu dia nggak mau ngurusin soal dia punya uang ataupun dapat uangnya, emang betul, Mas? Betul banget. Meskipun kan Mas Pam Records atau kita sekarang namanya Mas Pam Company Limited, itu sebenarnya ada 3 ownernya. Ada Pamungkas itu sendiri, dan aku sama Bang Ray, bertiga sebenarnya. Nah, dan di situ memang bagi tugas. Dari kita kepikirannya awalnya hanya untuk Pamungkas saja sebenarnya kan. Dan dari awal pun udah bagi tugas. Oke. Bang Ray emang dari awal sebagai manajernya itu atau bisa dibilang business manager, sekarang offline manager, itu ngurusin tentang gimana caranya ngejual ke klien, ke IO dan segala macam. Nah, ke brand lah segala macam. Nah, aku lebih ke strategik pemasarannya, promosinya, dan memang dari awal kita udah mikirin, oke, kita main digital. Makanya aku diajak bergabung khusus untuk ngurusin digitalnya, dan karena digital sehubungan dengan brand, sehubungan dengan promosi ya, aku ngobrol bareng sama Pam untuk ngerjain brand promosinya kayak apa nih gitu dari awal. Nah, Pamnya sendiri memang benar, dia nggak mau, aku nggak mau, karena itu bukan ranahnya aku gitu kan. Aku hanya untuk bermusik. Ya udah, dia ranahnya adalah di produksi musiknya, dan karena dia ada background DKV desain, dia juga yang megang brandnya. Jadi brand Pamungkas tuh yang ngurusin ya dia sendiri. Nah, berarti meskipun beda beda konteks musik dan bisnis, tetap satu visi ya, Mas? Tetap satu visi. Nah, itu dia, betul. Memang mungkin dari dulu mungkin aku juga sering punya usaha kecil-kecilan sendiri gitu. Kita mikir kalau bisa kerjasama dengan orang, membuat satu organisasi atau satu usaha itu harus satu visi sih, harus satu pandangan. Oke, kita mau objektifnya kemana, visinya kemana, ternyata klop, baru bisa jalan. Itu butuh ngobrol yang lumayan juga sih sebenarnya. Iya sih. Ini kan kayak Mas Kamil kan nge-branding juga ya, artisnya juga kayak Pamungkas gitu. Nah, kan Pamungkas itu kan ada fansnya ya. Gimana cara ngejangkau si fans utama itu, kita tahu nih si fans utama itu biar kayak ngebeli apapun yang kita jual gitu. Itu gimana, Mas? Oke. Kita yang penting punya solid brand intinya. Nah, semua brand itu harus punya identitas atau idealisme sendiri. Nah, identitas juga termasuk idealismenya itu sih. Nah, kita pakai kata kunci tersebut sih. Jadi si brand itu karena harus punya idealisme, kita bentuk dulu
idealismenya Pamungkas tuh apa sih gitu. Nah, by the way, aku pernah nge-share di beberapa podcast atau ada seminar, webinar gitu-gitu. Kalau idealisme itu bukan di sisi kanan atau sisi kiri. Biasanya kan kalau kata orang, kata lawannya idealisme adalah mainstream atau yang jualan. Iya. Kan? Bener kan? Nah, sebenarnya idealisme itu di tengah. Idealisme di tengah, sebelah kiri. Jadi ini misalnya mainstream nih, yang jualan. Ini idealisme, sebelah kiri sini itu adalah ego. Jadi lawan katanya mainstream adalah ego. Nah, idealisme itu juga setengah-setengah. Ada egonya kita yang pemilik brand, ada egonya. Kita mikirin, masyarakat juga bakal suka apa nih? Gitu. Nah, kita pikirin tuh, kita leburin, karena itu menjadi satu yang fresh. Jadi gimana caranya satu brand tuh harus fresh. Nah, untuk jadi brand yang fresh harus yang dibikin pertama adalah produknya. Jangan lupa, maksudnya mungkin orang-orang juga lupa kadang-kadang, gimana biar bisa jualan kita, yang penting ada gimmicknya gitu, alias promosinya yang gimmick gitu. Nah, itu udah salah, menurut gue udah salah pola pikir sih. Harusnya mulai dari produknya dulu. Kalau Pamungkas berarti kan dari musiknya. Ya kan? Nah, tergantung apa yang kita jual juga ya Mas ya? Betul, apa yang produknya yang kita jual juga. Menurutku kayak contohnya Gojek deh. Gojek itu udah punya idealisme baru kan. Dulu tuh mainstreamnya ya ojek aja yang ada. Gitu. Tapi egonya orang tuh kayak gimana caranya Gojek itu, si ojek itu bisa jemput gue di rumah sampai kantor. Muncullah idealisme baru yaitu si Gojek. Nah, jadi mempunyai produk yang ideal, memang awalnya pasti orang belum tentu suka awalnya. Iya. Tapi mungkin setuju. Nantinya orang bakal suka dan ini hal yang fresh. Nah sama kalau diperhatiin riwayatnya Pamungkas juga awal pertengahan tahun 2018 rilis album juga yang dengerin masih dikit banget. Dulu sempat dikatain jamet juga ya Mas. Kealaman nggak? Oh ini. Aku kan pas Pamungkas, kalau dulu tuh aku SMA kelas 3 tuh 2019 ke 2020. Nah itu lagi tren-trennya tuh Mas. Aku sempat juga jadi ketua panitia DJ Expo, ngundang Pamungkas juga Mas Pam. Nah awalnya itu disebut jamet. Dalam 3 bulan ke depan arus baliknya kuat banget. Wih Pamungkas. Jadi ya itu ngaruh sih maksudnya. Ya. Emang orang nggak langsung suka gitu, cuman perlahan gitu ya. Nah untuk ngedistribusin si musik ini kan kayak butuh biaya gede ya Mas. Gimana sih apakah ada cara untuk ngedistribusin dengan low budget ya? Di media sosial ya Mas ya? Paham. Kan kita memang punya visi dan visinya itu dengan kita mau selalu breakthrough lah kasarnya, melakukan terobosan lah gitu kan. Nah, aku juga dalam pemikiran kita harus gimana caranya harusnya breakthrough lah, selalu membuat hal yang baru. Jadi konsepnya yang baru, kalau diperhatiin pasti kita bikin konten video tuh banyak banget, dari video klip, video lirik dan segala macam. Tapi konsepnya itu yang baru. Mikirnya nggak usah mikir harus beli kamera yang mahal banget, terus bikin tim yang gede banget untuk kerjain satu project konten yang mahal gitu. Nah, enggak, karena digital itu kan yang penting konsisten, ya kan? Konsisten, harus berisi, disruptif gitu kan. Kemudian memberikan value apa gitu. Value dari konsep tersebut. Misalnya, kalau dari awal jelas albumnya Pam itu Walk the Talk itu udah konseptual banget. Kalau value-nya adalah lu jalanin apa yang lu mau, lu jalanin apa yang lu pikirin, lu jalanin apa yang lu pengenin. Nah, itu yang selalu kita terus-terusin, value itu. Kalau diperhatiin, gue juga selalu nge-post, ya lu harus keep on moving gitu. Dalam kondisi pandemi pun kita tetap jalan. Kan yang tadi lu intro itu kan, terus kemudian pandemi itu rilis.
Nah itu sebenarnya perwujudan dari walk the talk. Itu perwujudan dari ya udah kita tetap jalan terus aja. Jadi intinya nggak perlu mikir konsep teknis yang mahal, tapi konsep aja dulu yang jalan, tapi tetap kelihatannya bagus, masih oke. Karena kalau diperhatiin TikTok dan segala macam itu pakai kamera biasa loh, pakai handphone biasa itu viral, ya kan? Iya. Intinya nggak usah mikirin budget dulu, tapi yang mikirin adalah konsepnya dulu. Oke, gue mau bikin konsep, ceritanya kayak gini, value yang mau gue kasih tuh orang bakal dapat seperti ini. Kira-kira bikin apa ya? Oh, gue punya duit cuma sekian gitu. Gue punya kamera cuma satu. Gue punya nggak punya tim. Ya udah kita jalan aja. Bisa nggak ya kita bikin ini? Gitu. Pasti bisa, gue yakin. Karena kita selalu kalau dari dulu kita bikin video klip aja pasti sangat murah deh, bisa dibilang. Karena kita mikir sebenarnya kita bisa kok, nggak perlu yang budget mahal dan segala macam. Dan itu bisa. Seadanya ya. Adanya, betul. Dan intinya kan ada value dari kita tuh adalah raw, apa adanya. Ya udah, pergunakan apa adanya yang kita punya. Yang penting kita tetap bisa tetap jalan. Gitu. Nah Mas, buat low budget gitu, selain konsep, apa sih yang bisa mengenalkan kita lagu-lagu baru kita, misalnya musisi baru yang baru ngeluarin lagu ke orang-orang tuh gimana? Selain konsep yang tadi yang Mas Kamil bilang, apakah dia nyuruh temennya buat dengerin, lu dengerin lagu gue dong, atau dibagiin ke IG story-nya. Soalnya aku punya temen yang dia rilis lagu baru gitu. Itu tuh susah banget Mas buat ngenalin si lagunya itu gitu. Paham. Kalau kalian perhatiin juga sebenarnya lagu-lagunya PAM itu orang tahu setelah beberapa bulan rilis sebenarnya. Nggak langsung lagu baru. Apalagi waktu album TikTok ya. Waktu TikTok itu mungkin orang bakal udah tahu kan. Baru setahun kemudian. Orang baru tahu One Only, orang baru tahu. Maksudnya secara kebanyakan orang baru tahu Love You Baru Let It Go dan segala macam. Sama, waktu To The Bone kita bikin video klip Maret 2020, setahun kemudian baru viral di TikTok gitu kan. TikTok, iya. Gak usah mikirin gimana caranya lagu gue harus terkenal besok hari gitu. Itu apalagi untuk artis baru ya, terutama ya. Karena secara exposure followersnya kan masih dikit pastinya. Kalau kita dari awal untuk benar-benar memperkenalkan Pamungkas dari baru tuh dari awal ya kita stay on point-nya itu di keywordnya value-nya Pamungkas dulu aja. Jadi kita tetap konsisten rilis video promo, rilis video lirik, bikin video klip dengan low budget, bikin video live session. Sebenarnya banyak kan yang bisa dilakukan. Intinya berisik aja gimana gitu loh, yang terus-terusan konsisten untuk mempromosikan lagu tersebut. Gitu. Kalau kalian emang yakin ya, lagu itu memang punya potensi. Iya. Nih, berarti intinya kembali ke poin yang awal ya, nggak semua bisa langsung suka ya, ada waktunya gitu ya Mas. Sama konsisten yang paling penting ya, kalau di digital marketing itu. Iya, betul. Kalau diperhatiin yang viral di TikTok, semuanya ya, nggak cuma terus doang. Itu nggak yang lagu baru sebenarnya. Itu udah lagu lama ya. Minimal 3 bulan atau 4 bulan yang lalu gitu. Even yang lagu internasional aku perhatiin juga, oh ini bukan lagu baru yang naik. Itu lagu-lagu yang udah nongol di Instagram atau nongol di beberapa bulan yang lalu baru naik. Gitu sih. Jadi jangan takut, jangan putus asa sih gitu. Nah, mungkin berhubungan dengan itu ya. Kalau kalian bisa musisi atau sebagai band, gue selalu konsisten ngomongin tentang ya udah kalian sebagai musisi ya kalian harus siap produksi musik terus sebagai musisi, ya kan? Kerjaannya musisi kan bikin lagu kan? Iya. Bikin album dong gitu. Iya. Kasarnya lo perhatiin aja tiap tahun Pamungkas rilis album. Konsisten. Betul. Itu nah, sih. Mas, aku mau nanya nih tentang, karena tadi kan udah dijelasin ya tentang kayak ya udah semua orang tuh nggak bisa langsung suka lagu lo, ntar juga ada waktunya kayak
Pamungkas pun lagunya nggak langsung meledak gitu. Ya. Dan endingnya pun kalau misalnya kalian konsisten dengan benar-benar berjuang banget sampai habis ya gitu. Kayak Ngamen kemarin deh. How about feel Ngamen, Mas? Gimana rasanya? Seru banget sih. Maksudnya kan sebenarnya Ngamen ini tuh kenapa kita pengen udah kita jalanin nih Ngamen Olympic ini gitu. Karena kita melihat kondisi juga lah, kita nggak yang gila itu, kita juga sangat prokes banget, kita memikirkan agar tidak terjadi penyebaran virus tersebut yang berulang lagi gitu kan. Kita ngelihatnya tuh, oh ini pesawat udah jalan nih, ya kan, yang tadinya ditutup bandara, pesawat tuh udah bisa beberapa rute gitu udah kembali normal, terutama rute lokal. Dan menurut kita sistem yang dijalankan perusahaan penerbangan tersebut itu sangat bagus di bandara itu. Gimana kalau kalian harus sudah vaksin dan harus antigen minimal, ya kan? Ya udah, kita menggunakan sistem yang sama, yang beli tiket harus sudah vaksin dan di hari H harus antigen. Karena menurut kita itu udah yang paling nyaman, paling aman. Dan kita udah melakukan sebelumnya itu Ngamen pertama itu di Bodetabek, Bogor, beberapa titik lah. Ada bikin sampelnya gitu, kita bikin di studio, nggak nyampe, cuma 100 orang, harus berjarak dan harus vaksin, dan itu berhasil. Pas kita tanya komentarnya, yang nonton, yang datang, itu mereka bilang, oh ini nyaman banget karena kita tahu semua yang di sini sudah vaksin, jadi nyaman nontonnya. Kayak keren banget sih. Iya, jadi kita mikirnya emang oke, ya udah ini nyaman, kita bisa jalan. Tapi ya itu ternyata kan kita mikir juga ini, kita mikir di beberapa kota tersebut ternyata regulasinya di beda-beda, dan kita ngeliat di kafe-kafe di Jogja, di Surabaya itu udah jalan gitu loh, ya kan? Nah, berarti bisa dong gitu kan. Ya udah, akhirnya kita jalan dan alhamdulillah responsnya bagus banget. Kayak nggak nyampe 24 jam tuh udah 80% sold out, dan tinggal berapa hari lagi akhirnya sold out gitu. Terus memang banyak halangan, alhamdulillah. Tapi itu alhamdulillah jadi pembelajaran sih. Pembelajaran. Banget. Total berapa, Mas? Yang total Ngamen seluruh yang kemarin tuh? Tour Ngamen. Total kan 10 kota jadinya. Yes. Awalnya mau 12 kota, sayangnya 2 kota yang mau kita jalani di hari tersebut itu PPKM-nya ternyata level 3. Jadi kita nggak bisa nembus lah, kasarnya mau perizinan kayak gimana segala macam, ya kita udah salah juga sih kalau itu level 3 gitu kan, karena ada regulasinya gitu. Ya udah, sayangnya nggak bisa. 10 kota itu 6.000 totalnya ya. Gila, prokesnya aku congrats sih buat Mas Kamil terutama ya, bikin acara di tengah pandemi. Iya, dan tim dah, Mas Pam Records sama Mas Gana dan timnya juga. Gila, itu keren banget, Mas. 10 kota dalam 1 bulan ya, hampir 1 bulan ya, Mas ya? Hampir 1 bulan. 3 mingguan. Ya 3 mingguan, prokesnya ketat. Bahkan Mas Sandiaga Uno juga support banget ya. Support banget gitu. Terus aku lihat sih komentarnya worth it sih. Cuman kan kemarin kan sempat ada yang kendala di Kediri karena ya PPKM level 3 itu ya, Mas ya. Nah, betul. Makanya yang aku bilang, di setiap daerah ternyata ada punya regulasi-regulasi sendiri, ada pemangku kepentingan di sana kan. Kalau yang kita tahu memang yang penting kita harus sudah koordinasi dengan Satgas setiap daerah. Nah, sebenarnya kita sudah di Kota Kediri sudah koordinasi dengan Satgas, tapi sayangnya dari pihak Satgas dengan pihak berwajib yaitu polisi itu ada miskomunikasi dan segala macam lah, saya nggak tahu lah. Itu benar-benar yang di luar kontrol kita kan. Iya. Tadi nggak diperbolehkan dan akhirnya kita mundur.
pas kita undur tetap jamnya nggak boleh sampai malam. Aduh ya udahlah, berat banget. Yang penting kita beresin aja. Maksudnya kita benar-benar, yang penting kita harus ketemu mereka yang sudah membeli tiket kita, kan kita harus, ya betul. Maksudnya kita punya kewajiban untuk bertemu dengan para penonton tersebut sih gitu. Pokoknya aku ingat banget waktu itu diundur aja, itu udah ketemu para penonton itu, aku sedih banget sih. Kayak iya mereka banyak banget yang dari jauh banget. Iya. Doang gitu, aduh ini harus balik lagi nih. Alhamdulillah kita balik lagi sih. Itu sebuah sebuah kayak opsi ya buat penonton juga, karena kita menghargai juga dong. Kita nggak bisa egois juga ya Mas sebagai promotor buat penyelenggaraan acara itu. Bahkan Pamungkas juga sempat sakit ya, ngedrop ya Mas waktu ngamen. Iya, kondisinya memang karena lumayan ketat jadwalnya, dan juga ternyata harus lumayan berbenturan. Ya ada berbenturan dikit-dikit lah sama pihak berwajib gitu kan, masalah jam, masalah regulasi. Sebenarnya nggak cuma di Kediri sebenarnya, tapi ya udah itu kan jadi pikiran lah segala macam, jadi ya menyita emosi dan pastinya tenaganya teman-teman semua lah ya. Sakitnya pada gantian sih tepatnya, pada capek. Tapi alhamdulillah dengan capek aja, Mas Pam aja tuh masih semangat. Udah kita harus selesaiin gitu. Ini banyak yang nunggu sampai Bali gitu. Ya udah kita harus beresin. Ya kita happy ending ya Mas. Happy ending. Oke. Nah nih udah ngomongin sukses ngamen kemarin, susah sedihnya, nggak ada sedihnya sih sebenarnya ya. Senang semua ya. Ya ada tempat sedihnya tinggal ditunda, tapi ya seru lah. Nah aku mau tanya untuk pertanyaan terakhir nih untuk album Birdi. Kan katanya kemarin kata Pamungkas dia tuh sempat pengen buru-buru mau ambil album Birdi gitu ya. Maksudnya mau ngerilis, cuman Mas Kamil tahan dulu. Itu kenapa Mas? Dan gimana kelanjutan album Birdi gitu? Aku mau tanya-tanya terakhir nih. Iya, sebenarnya Pamungkas ini memang dia kan sangat aktif dan produktif, terutama untuk menulis lagu ya. Kalau sebenarnya dia punya bank lagu yang udah banyak banget sebenarnya, karena dia selalu bikin lagu, tapi bikin lagunya itu mungkin baru setengah doang atau baru setengahnya doang. Dan mereka tuh udah punya draftnya banyak banget. Salah satunya untuk yang album keempat si Birdi ini. Dari tahun 2021 tuh udah mau rilis aja mas. Nah, kalau aku sih dilihat strateginya, karena memang ternyata bakal ada waktu itu ya pertengahan tahun 2021 ada rencana untuk ngamen tour gitu kan. Kayaknya setelah tour aja, karena itu takutnya akan fokus yang berbeda gitu loh. Jadi ada double fokus gitu kan, orang ini mau ngomongin rilis album atau tour nih gitu. Ya udah akhirnya kita menangin tour dulu karena memang ada kesempatan untuk itu. Ya kita undurin dulu deh si rilisnya. Kayaknya momennya tepat nih kalau memang setelah tour baru rilis single-single barunya Pamungkas. Itu sih lebih ke situ, dan kebetulan di tahun 2020 kan rilis yang Solid System 0.2 kan. Yes. Yeah. Nah, itu menurutku masih banyak pada saat itu, kenapa aku tahan dulu, menurutku tuh masih banyak beberapa lagu di album tersebut yang masih bisa diekspos lah gitu loh. Salah satu kayak Be My Friend, Queen of the Hearts, terus yang pasti terakhir adalah Closure, kalau tahu. Ya, Closure. Iya. Nah, pada saat perjalanan itu kita creatively gitu, kita mikir ya udah sebagai penutup tahun dan juga penyelesaian ngamen, kenapa enggak kita bikin rekam dari tour ngamen tersebut, terus jadiin musik videonya Closure gitu. Closure. Ya. Sekalian keren banget. Siap-siap kayak ini to the next periode nih, atau to next level, atau to the next ini penutupan dulu lah Closure. Gitu. Bagus banget sih Mas itu yang Closure tuh. Mungkin segitu aja kali ya Mas, karena waktunya udah mau habis nih. Thank you banget sebelumnya Mas Kamil udah mau ngobrol-ngobrol. Kalau boleh ngasih beberapa notes dikit. Oke, boleh. Mungkin tadi ada yang kelewatan, kayak misalnya ngomongin tentang brand
gitu kan, idealisme itu kan. Itu kalian harus kuat value-nya, nilainya itu apa aja, minimal punya 3, maksimal punya 4 atau 5 value-nya. Salah satunya Pamungkas ya walk the talk gitu kan, terus apa adanya. Ini ngasih contoh aja biar kalian teman-teman kayak nggak out of focus gitu. Ada gambarannya ya? Iya, ada gambarannya. Oh, gue udah punya 3 keyword ini, gue akan ngejalanin ini di musik gue dan promo-promonya. Dan mungkin tadi juga ada pertanyaan dari Mas Gali kalau gimana sih cara promonya, ya itu tadi konsisten untuk bikin konten terus. Sebenarnya itu tujuannya untuk promo, tapi jangan terlalu selling out lah. Yang penting karya musiknya kan. Satu kunci ya, konsisten ya Mas. Konsisten itu paling benar sih. Kalau diperhatiin, Pamungkas hampir tiap bulan itu selalu bikin konten dan dirilis di YouTube atau Instagram segala macam. Terus kalau ada kesempatan, karena bermusik kalian harus showing your music kan. Memang harus ngeband atau offline setiap kali sih kalau bisa. Mungkin biar apa tuh Mas kalau misalnya kita manggung ke panggung gitu? Ya, dari panggung-panggung itu penting banget. Karena pertama biar punya jam terbang. Karena dari panggung ke panggung itu kalian akan selalu belajar, oh, next time gue akan lebih bagus dari panggung sebelumnya. Kalian akan selalu memperbaiki. Kedua, biar orang-orang jadi ngeh gitu. Kalian kalau panggung kan pasti nge-post kan? Iya. Oh, mau main di sini nih. Oh, ini berisik banget nih, si band ini main terus nih tiap bulan gitu. Tiap minggu ada terus. Nah, dulu tuh kita juga paduin tuh antara offline dan online. Online-nya bikin konten terus, di offline-nya kita sikat semua event. Yeah. Event apapun anak-anak kampus, budgetnya cuma segini Mas. Sikat. Budgetnya cuma segini Mas. Sikat. Yang penting perform dulu aja. Karena emang selain belajar, lu mempromosikan musik kalian kan. Terima kasih Mas Kamil. Mungkin bisa buat catatan buat semuanya yang mau bermusik dan gimana nggak ada budget juga pun bisa ya, asal konsisten itu. Terima kasih Mas Kamil. Aduh, terima kasih banget udah ngobrol-ngobrol di Event ID, dan terima kasih semuanya yang udah nonton. Saya Gali izin pamit dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.